Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kami sampaikan kembali kepada Anda bahwa Anda ini bisa berkomentar pemirsa soal isu kampus dan sekolah menjadi tempat kampanye. Kami ajak Anda untuk menanggapi kabar ini melalui akun X Metro TV dan bisa melalui telepon di 021 583 99 100. Sekali lagi di 021 583 99 100 dan kami tunggu partisipasi Anda. Dan untuk membahas mengenai pro dan kontra lembaga pendidikan jadi tempat kampanye, kita akan membahasnya dengan anggota Bawaslu RI Puadi dan Komisioner KPU Idam Kolik. Selamat pagi Pak Puadi, Pak Idam. Selamat pagi. Baik, saya ingin ke Pak Idam terlebih dahulu ini membahas mengenai poin-poin apa saja dari putusan MK yang tentunya ini menjadi detail aturan. Ini tentunya masyarakat ingin tahu Pak terkait dengan detail aturan, boleh kampanye di institusi pendidikan, tapi tidak boleh membawa atribut. Nah, detailnya seperti apa, Pak? garis miring PU Strip 21 Romawi garis miring 2023 norma pasal 280 ayat 1 huruf A secara lengkap itu berbunyi pelaksana peserta tim kampanye di pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Tentunya sebagaimana namanya putusan Mahkamah Konstitusi sifat final dan mengikat, maka KPU Indonesia akan segera lanjutinya dengan pertama merevisi peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Yang kedua, kami juga akan merevisi tentang pedoman teknis. Baik, jadi KPU akan segera menindaklanjuti dari putusan MK ini. Namun apa batasan yang diberikan oleh KPU untuk kampanye di sekolah dan kampus, Pak? Yang pertama, peserta kampanye itu minimal usianya di 17 tahun atau sudah menikah. Ya, mengapa demikian? Karena yang bisa diajak untuk berkampanye itu adalah yang terkategori. Ya. Yang kedua, ya, mereka yang berstatus yang menurut undang-undang itu dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau tadi misalnya ada komentar bahwa ASN itu tidak boleh mengikuti kegiatan, maka hal tersebut juga itu harus dibatasi. Nah, berkenaan dengan putusan ini, kami melihat ini merupakan terobosan penting dalam memajukan demokrasi. Walaupun sebenarnya apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya hal tersebut sudah tertuang dalam penjelasan pasal 241 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Jadi sebelum putus bacakan ini sudah ada. Kita membaca penjelasan. Baik, kita ke Pak Puadi. Pak Puadi, ini boleh sosialisasi tapi ada pengecualian gitu ya untuk kampanye di sekolah dan juga kampus. Namun sejauh mana nantinya pengawasan dari Bawaslu ini memang benar-benar bisa maksimal begitu, boleh kampanye tapi tidak menggunakan atribut, nanti akan seperti apa nih Pak? Ya, pertama saya sampaikan begini, sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu, ya, tahapan masa kampanye perlu diawasi agar setiap kontestan mengikuti dan memanfaatkan masa kampanye sesuai dengan tujuan kampanye itu sendiri sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Pemilu, ya. Sekira KPU telah menerbitkan PKPU 15 tahun 2023, ya. Telah ditentukan kampanye pemilu itu juga pada hari Selasa 28 November 2023 dan berakhir nanti Sabtu 10 Februari 2024, ya, bahwa salah satu bentuk larangan kampanye yang kerap terjadi di masa kampanye adalah kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan penggunaan fasilitas pemerintah.
Nah, pasca putusan MK nomor 65 garing PUU 21 2023, larangan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah sebagaimana diatur di 281 huruf H, membaca amar putusan MK di atas paling tidak diperoleh dua hal penting nih yang menjadi pegangan Bawaslu dalam pengawasan kampanye di tempat pendidikan ya dan fasilitas pemerintah. Pertama, berkaitan tentang fasilitas pemerintah dan pendidikan untuk kegiatan kampanye, maka diperoleh sepanjang mendapatkan izin dan penanggung jawab tempat dimaksud. Nah, jadi kita melakukan proses pengawasan melekat pada saat nanti ya jika ada para pasangan calon atau calon legislatif yang diundang oleh di dunia pendidikan, maka kita harus cross check apakah ada izinnya. Kemudian juga hadir tanpa atribut. Kalau kemudian nanti mereka hadir menggunakan atribut, tentunya kita tetap akan ketat melakukan proses pengawasan. Penyelenggaraan kampanye di tempat pendidikan atau kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, ini juga menjadi kegiatan yang dilarang apabila penyelenggara tidak memiliki izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan dilakukan dengan menghadirkan berbagai macam atribut kampanye. Tentunya ya ini juga ada sanksi atas pelanggaran ketentuan larangan kampanye di tempat pendidikan atau kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah yang tidak berizin atau juga menghadirkan berbagai atribut kampanye. Nah, ini ada sanksi pidananya nih, Mbak, sebagaimana dimaksud. Ya, Pak Puadi, maaf saya potong, membahas mengenai nantinya pengawasan dan juga saksinya akan seperti apa. Yang jelas memang aturannya harus sesuai dengan aturan, tidak boleh melenceng seperti itu. Kita akan membahasnya, tahan dulu Pak Puadi dan juga Pak Idam. Kami akan kembali berbincang sesaat lagi dan juga pemirsa kami mengundang pemirsa dan follower X Metro TV untuk berkomentar ya soal kampus dan sekolah yang menjadi tempat kampanye. Kami ajak Anda untuk menanggapi kabar ini melalui akun X Metro TV dan juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam jajak pendapat yang sudah kami unggah sejak semalam. Segmen interaktif ini kami mulai saat ini dan juga Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0215839900. Tetaplah bersama kami, Selamat Pagi Indonesia akan kembali sesaat lagi. Dikriminalisasikan. Lalu perubahan apa yang harus dilakukan agar Indonesia terbebas dari represi demokrasi? Dengan narasumber dipandu oleh Mengkritisi Jangan Dikriminalisasi dalam Suara Rebuan live jam 7 malam ini. Dansa-dansa politik, dansa itu indah. Ini bukan dansa-dansa. Ini adalah movement, gerakan. Kita sudah kenyang untuk melihat kebijakan yang koruptif dan juga pejabat yang kotor. Siapapun yang jadi pemimpin sekarang, menjadi negarawan, ya memikirkan generasi berikutnya. Editorial Malam, Senin sampai Jumat, live jam 9 malam. Metro TV, The Election Channel, meneguhkan visi kebangsaan. Didukung oleh baru Sistema 9 Degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman, pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah pemirsa, sekarang kita simak ya bagaimana nih tanggapan warganet atas keputusan MK ini. Sudah bergabung melalui aplikasi X-Space kita, partisipan hari ini. Kita langsung sapa ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, ada Bung Ram ya. Bung Ram, jadi apa nih yang mau disampaikan Bung Ram di sini terkait dibolehkannya kampanye di sekolah tapi dengan sejumlah syarat? Silakan Bung Ram. Iya, terima kasih Mbak. Tadi bahasa Mbak Nina ya? Mbak Naila. Mbak Naila, maaf. Baik, terkait dengan lembaga pendidikan jadi ajang kampanye, kebetulan saya praktisi pendidikan, saya adalah berkegiatan di program sekolah penggerak. Saya melihatnya begini, pertama, tadi saya setuju ada pendapat bahwa lembaga pendidikan atau rumah ibadah itu adalah tempat yang harusnya netral. Dia harus netral. Netral itu artinya lembaganya ya.
kalaupun misalnya orang yang ada di dalamnya punya pilihan, punya pendapat, itu adalah hak pribadi sebagai warga negara. Tapi ketika kita bicara lembaga dan itu kemudian dijadikan sebagai fasilitas untuk berkampanye, itu menurut saya dampaknya lebih banyak buruknya ketimbang baiknya. Kenapa? Pertama, tadi ada disinggung bahwa sebenarnya itu akan jadi rawan adanya masalah relasi kekuasaan dalam lembaga tersebut, apalagi di pendidikan. Misalnya kalau sekolah-sekolah negeri yang notabene mereka di bawah secara hierarkis di bawah Kementerian Pendidikan, pasti mereka punya psikologi yang berbeda dengan misalnya sekolah-sekolah swasta. Itu kemudian juga akan menyebabkan ada keberpihakan yang tidak fair kalau lembaga pendidikan dijadikan ajang kampanye. Kalaupun misalnya Bawaslu punya pegangan nanti akan ada melihat misalnya masalah perizinan, masalah pengawasan, adanya larangan membawa atribut, kemudian hal-hal lain, menurut saya itu rada-rada rawan untuk dalam tanda petik dilanggar oleh masing-masing tim ya. Maka kalau bisa sih itu tidak perlu. Saya malah lebih berpikirnya begini harusnya gitu. Misalnya yang disebut lembaga pendidikan yang mau dijadikan ajang untuk kampanye itu mungkin dibatasi. Misalnya kalau kampus, kampus sebenarnya itu tempat yang tepat untuk melakukan edukasi politik. Jadi sebenarnya bukannya kampanye, tapi yang harus disampaikan adalah edukasi politik gitu, Mbak. Baik, Bung Ram, kita sudah mendapatkan poinnya. Langsung saja tadi atas pernyataan Bung Ram ini kita tanyakan ya kepada Pak Puadi dari Bawaslu. Pak Puadi, silakan tanggapannya nih Pak Puadi. Kalau tadi kata Bung Ram, lembaga pendidikan harus netral nih, harus steril, jauh dari kepentingan politik begitu ya. Nah, silakan tanggapan Anda. Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa ini kan dalam rangka melaksanakan amar putusan yang dikeluarkan oleh MK 65. Tadi saya sudah beri gambaran tentang beberapa catatan bahwa penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye ini masih diperbolehkan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat yang dimaksud, kemudian juga hadir tanpa atribut kampanye. Nah, sekedar informasi saja bahwa terkait larangan kampanye di tempat pendidikan ya, ini sekedar informasi pada pemilu 2019, kebetulan saya pernah menangani kasus kampanye di tempat pendidikan ini. Ada kasus guru di sekolah menengah ya di Jakarta Barat, di mana pelaku dalam kasus tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri karena dianggap melakukan kampanye di tempat pendidikan. Ini sekedar informasi saja gitu. Ya, nah, tadi saya sepakat sekali ke depannya untuk KPU segera membuat satu aturan teknis ya, walaupun memang sudah ada PKPU 15 tahun 2023 agar mungkin juga kita bisa hal-hal mana saja ya untuk dalam rangka berkaitan tentang pengawasan di tempat pendidikan. Nah, nanti kita akan cross-check. Kebetulan Bawaslu juga melakukan pengawasan melekat nanti pada saatnya aturan mainnya yang sudah dikeluarkan oleh PKPU Pak Puadi, maaf kami potong. Ini tadi terkait dengan pengawasan-pengawasan gitu yang Anda sebutkan, tentu ada sanksi-sanksinya. Nah, kita ingin ke Pak Idam, bagaimana kemudian aturan-aturan spesifik yang harus kembali diterapkan lagi nih oleh KPU dalam menyambut kampanye ini. Jangan sampai nantinya ini menjadi wadah bagi mereka relasi kuasa, terutama juga untuk incumbent begitu ya, untuk bisa tidak berimbang begitu dengan pemilu atau dengan calon yang lain begitu yang bukan incumbent. Silakan Pak Idam. Dalam kita berdemokrasi, khawatir itu tidak masalah. Tapi kalau kekhawatiran sudah mengarah pada tindakan irasionalitas, itu yang perlu diluruskan. Ya, khawatir itu akan ketika ada yang namanya pertimbangan rasional, ketika ada yang namanya aturan hukum. Pada kesempatan ini ya kami menegaskan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 5 garis miring PKU 21 Romawi garis itu sudah tepat. Ya. Tinggal sekarang menyusun aturan teknisnya untuk memastikan bahwa aturan-aturan teknisnya susun itu tidak melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Wadi ya itu
Semoga ada aturan lebih spesifiknya ya Pak ya, sehingga juga nantinya masyarakat tidak bingung atas penerapannya seperti apa. Terima kasih Pak Idam Kolik, Komisioner KPU. Terima kasih Pak Puadi dari anggota Bawaslu sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Dan tentunya terima kasih pemirsa atas partisipasi Anda dalam akun X Metro TV. Kami tunggu lagi dalam kesempatan Selamat Pagi Indonesia lainnya.